Hello guys, jangan lupa subscribe, duduk yang manis, dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hilda Nufitasari. Di sini kita akan membahas soal SBMPTN mata pelajaran geografi dengan jumlah soal 15. Baik, langsung saja lanjut kita ke soal pertama. Oke. Soal nomor 1 ya. Salah satu aspek geografi berkenaan dengan lokasi suatu wilayah, bentuk muka bumi, luas area, dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri khas tertentu termasuk dalam aspek apakah A. Topologi, apakah B. Biotik, atau apakah C. Non-biotik, D. Sosial, atau apakah E. Ekonomi. Oke, dalam menjawab soal seperti ini, kita harus paham dulu berkaitan dengan aspek geografi, bahwa aspek pembelajaran geografi itu hanya ada dua, yaitu fisik dan non-fisik, atau di sini adik-adik dapat dengan mudah mengingat kata-kata SOFI. SOFI itu berasal dari so dan fi. So ini adalah untuk sosial, dan fi ini adalah untuk fisik. Apa itu sosial? Aspek geografi sosial itu meliputi ekonomi dan budaya. Kalau aspek fisik itu berkaitan dengan alam, fisik yang dapat kita lihat seperti gunung meletus, seperti laut, dan lain sebagainya. Kalau kita berangkat ke dalam soal nomor 1, yang ditanyakan itu adalah aspek geografi ini berkaitan dengan lokasi suatu wilayah dan bentuk muka bumi, luas area, serta batas-batas wilayah. Kalau ada soal seperti ini, jelas itu merupakan bukan dari aspek sosial, karena nggak ada kegiatan ekonomi dan budayanya. Ini hanya menjelaskan kepada aspek fisik dari aspek geografi. Jadi aspek fisiknya, kan yang ditanyakan fisik suatu wilayahnya atau yang ada di buminya itu. Sehingga jawabannya adalah yang A ya, yang topologi. Karena topologi ini berkaitan dengan bentuk muka bumi ya, luas area serta batas-batas wilayah. Ini disebut sebagai topologi. Kalau misalnya yang B ini biotik, biotik ini berkaitan dengan makhluk hidup atau flora dan fauna. Kalau non biotiknya dalam aspek fisik itu bisa seperti gunung atau lautan. Kalau sosial dan ekonomi ini termasuk ke dalam aspek sosial. Sedangkan yang ditanyakan dalam soal nomor 1 adalah aspek fisik. Jadi jawabannya yang A. Sini paham? Lanjut kita ke soal. Nah, jawabannya yang topologi ya. Di sini ada penjelasannya. Tadi kan adik-adik masih ingat tuh SOFI, sosial dan fisik. Nah, kalau sosial atau non fisik ini bisa berupa wayang ya. Di sini ada wayang atau ada tarian, itu kan termasuk ke dalam budaya dan juga kegiatan ekonomi. Kalau fisiknya ini ada gunung api, dan ada juga laut. Jadi SOFI, sosial fisik ya adik-adik. Baik, lanjut kita ke soal nomor 2. Ini saya bacakan dulu soalnya nomor 2 ya. Zona kota yang terletak di pusat kota, ingat kata-kata di pusat kota, ditandai dengan keberadaan bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat perbelanjaan disebut zona apa? Apakah A. CBD atau PDK, atau B. zona peralihan atau transisi, C. residential zone, atau D. zona permukiman kelas proletar, atau apakah yang E. zona komuter atau pengelaju. Nah, di sini adik-adik perlu kita ketahui dulu. Jadi dalam teori pembentukan pusat pertumbuhan itu ada 3 teori. Yang pertama itu adalah teori konsentris. Lalu ada teori sektoral dan inti ganda. Nah, dalam soal yang berkaitan dengan ini, satu ini disebut sebagai zona PDK, pusat daerah kegiatan, atau CBD, Central Business District ini. Nah, ini.
zona ini itu berkaitan dengan pusat-pusat bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, pasar itu berada di sini pusatnya, maka disebut sebagai zona pusat daerah kegiatan atau PDK. Ini PDK. Nah, yang dua ini disebut sebagai zona peralihan atau transisi. Di beberapa literatur juga disebutkan sebagai zona faktur atau zona manufaktur atau grosir. Nah, yang ketiga ini, zona ketiga ini disebut sebagai zona permukiman kelas poltar atau permukiman kelas bawah. Yang keempat ini adalah zona transisi, zona permukiman kelas menengah, dan yang kelima ini adalah zona permukiman kelas atas atau disebut juga commuter zone, disebut juga sebagai zona penglaju. Oke, kalau di soal ini kita masukkan ke dalam teori ini, di mana yang ada pusat kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat perbelanjaan. Maka jawabannya adalah yang zona 1. Nah, zona 1 ini tadi disebut sebagai CBD, ini Central Business District atau CBD. Kalau bahasa Indonesia itu adalah PDK, Pusat Daerah Kegiatan, atau di beberapa literasi juga disebut sebagai DPK, Daerah Pusat Kegiatan. Nah, maka jawabannya adalah yang A, karena dia berada di pusatnya ini, di sini. Oke, kalau yang dua ini zona transisi, ini merupakan zona nomor 2. Nah, kalau zona permukiman kelas poltar itu adanya di nomor 3 ini, Kalau yang zona penglaju atau komuter ini berada pada zona ke. Oke, sampai sini paham? Baik, kita lanjutkan. Halo guys, aku mau ngasih tahu kamu kalau video ini belum selesai. Kita masih ada sambungannya lagi. Jadi, kalian tetap stay di channel teman belajar ini dan saksikan video lanjutannya. Oke ya? Bye-bye.